Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anak, pertama-tama tak lupa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan kita beberapa nikmat. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita itu dapat berkumpul bersama untuk menuntut ilmu. Nah, yang dimana di dalam menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimat, seperti hadis yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Nah, kemudian tak lupa kita senantiasa mengucapkan sholawat kepada Nabi kita, murabbi terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliau, kita bisa menuju dari alam kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Kemudian pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan agama Islam kelas 6 semester 1, yaitu materi tentang surah Al-Qadar. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Karena apa? Agar ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang kita tuntut itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari baca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Adapun tujuan dari pembelajaran materi surah Al-Qadar ini, yang pertama, anak-anak itu diharapkan mampu membaca surah Al-Qadar dengan baik. Yang kedua, anak-anak itu mampu menghafal surah Al-Qadar. Yang ketiga, anak-anak mampu mengartikan surah Al-Qadar. Dan yang keempat, anak-anak itu mampu memahami isi kandungan apa saja yang ada atau yang terdapat di dalam surah Al-Qadar. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, Ibu guru di sini akan bertanya, anak-anak tahu tidak apa sih surah Al-Qadar itu? Nah, di sini ibu guru akan menjelaskan ya. Surah Al-Qadar itu merupakan surah yang ke-97 yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu kan bahwa surah di dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, surah Al-Qadar ini merupakan surah yang ke-97. Kemudian yang kedua, surah Al-Qadar itu mengartikan kemuliaan, atau artinya itu kemuliaan. Kemudian surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Nanti kita akan mempelajari atau mencoba mempraktekkan membaca 5 ayat tersebut. Kemudian yang keempat, surah Al-Qadar ini tuh merupakan surah Makkiyah. Maksud dari surah Makkiyah di sini, surah Al-Qadar itu kan diturunkan di Mekah. Makanya dia itu disebut dengan surah Makkiyah. Berbeda dengan surah yang diturunkan di Madinah. Kalau dia itu diturunkan di Madinah, maka surah itu bernama surah Madaniyah. Oke, sekarang kita akan belajar untuk membaca surah Al-Qadar. Membaca bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat kelima. Anak-anak bisa mengikuti ibu guru untuk membaca bersama-sama. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi
qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Oke, baik. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak, supaya anak-anak itu bisa merekam atau mememorikan di kepala anak-anak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Setelah kita membaca surah Al-Qadar, kemudian kita belajar untuk mengartikan surah Al-Qadar. Tetapi di sini kita itu pertama-tama mengartikannya kata demi kata, supaya anak-anak itu bisa mudah untuk memahami dan mengartikan secara keseluruhan ayat di dalam surah Al-Qadar. Oke, anak-anak bisa mengikuti ibu ya untuk mempraktekkan membaca ayat dan serta artinya. Kata pertama yaitu inna, yang artinya sesungguhnya kami. Kata kedua anzalnahu, yang artinya telah menurunkannya Al-Qur'an. Maksudnya di sini itu Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Kemudian kata ketiga fi lailatul qadar, yang artinya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kata yang keempat wa ma adraka, dan tahukah kamu, artinya itu dan tahukah kamu. Kemudian kata yang kelima ma Lailatul Qadar, yang artinya apakah malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu. Yang keenam Lailatul Qadar, artinya itu malam kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah khairun, lebih baik. Khairun artinya itu lebih baik. Min alfi, artinya daripada 1000. Syahrin, yang artinya itu bulan. Kata selanjutnya yaitu tanazzalu, yang artinya turunlah. Kemudian al-malaikah, artinya para malaikat. Kemudian warruh, dan ruh, maksudnya di sini tuh malaikat Jibril. Kata selanjutnya itu fiha, yang artinya pada malam itu. Kata selanjutnya bi'idni, dengan izin. Rabbihim, yang artinya Tuhannya. Kata selanjutnya min kulli amrin, yang artinya untuk mengatur semua urusan. Kemudian kata selanjutnya salamun, yang artinya sejahtera. Kemudian kata selanjutnya hiya, yang artinya itu malam itu. Kemudian hatta, yang artinya sehingga. Kemudian matolai, yang artinya itu terbit. Dan kata terakhir yaitu al-fajr, yang artinya fajar. Selanjutnya, setelah kita mengartikan kata demi kata, kita akan mengartikan keseluruhan arti atau terjemahan dari surah Al-Qadar. Yang pertama, ayat pertama, yaitu yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang kedua, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu? Ayat ketiga,
malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang keempat, artinya itu pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan ayat terakhir, ayat 5, artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ibu harap anak-anak di sini tuh mampu mengartikan atau mampu menghafal ayat dan juga ayat dan juga terjemahan dari surah Al-Qadar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa sih isi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Qadar. Yang pertama, di dalam surah Al-Qadar itu menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, maksudnya di sini tuh pada malam Lailatul Qadar Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan dan penuh berkah. Maksudnya di sini yang dimana di dalam malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam Lailatul Qadar ini tuh dia ada 10 malam, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, salah satu dari 10 malam terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita itu tidak tahu pastinya kapan malam Lailatul Qadar itu, kapan dia terjadi, pada malam keberapa. Kemudian di situ makanya kita itu di 10 malam terakhir ini kita itu harus menggencar-gencarkan, harus memperbanyak amalan-amalan kita seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Karena jikalau kita di malam Lailatul Qadar, kita itu akan mendapatkan pahala jika kita mengamalkan suatu amalan. Misalnya kita sedang membaca Al-Quran, kemudian di situ turun malam Lailatul Qadar, maka kita itu akan seperti membaca Al-Quran 1000 bulan. Maksudnya itu kita akan terus membaca Al-Quran sampai 1000 kali gitu kan. Jadi pahalanya yang kita dapat tuh berlimpah begitu. Itulah mengapa disebut malam Lailatul Qadar ini tuh malam kemuliaan. Dan juga pada malam Lailatul Qadar ini, jika kita itu meminta segala sesuatu, bertaubat ataupun memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan juga Allah itu akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, malaikat turun untuk menyampaikan urusan penting atas izin Allah. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar ini Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk turun ke bumi, untuk turun ke dunia, untuk menyampaikan urusan penting atas izin Allah, yaitu untuk menyampaikan bahwa ini loh ada suatu malam yang sangat mulia, yang sangat kita inginkan untuk menambah dan memperbanyak amalan-amalan kita. Kemudian yang keempat, Allah itu memberikan kemuliaan pada Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, di dalam surat Al-Qadar ini Allah itu memberikan bentuk kemuliaan, bentuk rasa kasih sayang kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita itu harus rajin-rajin bersolawat kepada Nabi kita, murabbi terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, kita itu harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kandungan yang kelima ini tuh berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang dimana
Allah telah banyak sekali memberikan kita nikmat di dalam dunia ini. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita bisa tidur lagi. Kita bisa makan, kita bisa minum. Pada saat bangun tidur kita itu bisa bernafas. Itulah salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita sedang tidur, itu pun nikmat. Karena Allah itu memberikan kita kesempatan untuk beristirahat dari segala kejenuhan yang kita lewatkan di dalam dunia ini. Kemudian kalian sebagai peserta didik, sebagai anak-anak, sebagai pelajar, kalian itu diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah. Salah satunya kalian itu diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Nah, kalian tuh harus bersyukur. Di sini kita itu bersyukur bisa dengan dua cara, yaitu qaulun wa fi'lun. Yang pertama qaulun, yang artinya itu dengan ucapan, yang dimana kita itu bisa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah gitu. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat. Kemudian wa fi'lun, dan perbuatan. Nah, perbuatan itu bentuk kita mensyukuri dengan perbuatan, yaitu kita selalu beribadah kepada Allah, rajin dalam menuntut ilmu, rajin dalam belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari sikap pengamalan surah Al-Qadar. Maksudnya di sini tuh, di dalam surah Al-Qadar kita itu sudah mempelajari, sudah bisa membaca, mengartikan, dan juga menghafal surah Al-Qadar, dan juga telah mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qadar, di dalam surah Al-Qadar. Kita itu harus mengamalkan apa sih yang ada di dalam surah Al-Qadar itu. Nah, di sini salah satu pengamalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu ada dua pengamalan. Yang pertama yaitu iktikaf. Nah, iktikaf ini tuh adalah berdiam diri di masjid dalam rangka mencari keridhaan Allah dengan cara tadarus Quran, mengaji, dan juga berzikir. Nah, di dalam bulan puasa, di 10 malam terakhir, yaitu untuk mencari Lailatul Qadar, kita itu bisa dengan cara beriktikaf. Nah, beriktikaf ini tuh kita itu berdiam diri di dalam masjid. Kita itu tidak boleh keluar dari masjid sedikit pun sampai waktu sahur. Nah, lalu apa yang kita lakukan di dalam masjid? Yaitu kita meningkatkan ibadah, memperbanyak amalan-amalan kita, seperti kita membaca Al-Quran, sholat sunnah, sholat malam, dan juga mengaji, kemudian berzikir kepada Allah. Intinya kita tuh memperbanyak ibadah, kemudian sampai kita itu menjumpai malam Lailatul Qadar. Nah, agar ibadah yang kita lakukan itu seperti ibadah 1000 bulan. Nah, disitulah kita akan mendapatkan rahmat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengamalan yang kedua yang kita lakukan pada bulan puasa, pada saat malam Lailatul Qadar, yaitu memperbanyak qiyamul lail dengan melakukan sholat sunnah. Nah, sama yang seperti ibu bilang tadi, kalau di iktikaf itu kita juga bisa qiyamul lail, yaitu dengan melakukan sholat sunnah. Kita itu bisa memohon ampun di sepertiga malam atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan kedua pengamalan ini, insya Allah ibadah puasa kita itu bisa menjadi keberkahan. Karena di dalam bulan puasa, jika kita melakukan kebaikan, maka Allah itu akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Nah, sedangkan jika kita melakukan keburukan, satu saja keburukan, Allah itu juga akan mencatat keburukan tersebut tapi tidak menambah. Sedangkan kebaikan, Allah itu akan melipat gandakan kebaikan tersebut.
Oke, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dalam pembelajaran kali ini, yaitu materi tentang Surah Al-Qadar, anak-anak mampu mengamalkan, yaitu membaca, mengartikan, dan juga menghafalkan Surah Al-Qadar. Anak-anak juga bisa menggunakan Surah Al-Qadar atau membaca Surah Al-Qadar di waktu anak-anak sholat, agar ingatan dalam menghafal Surah Al-Qadar itu akan terus teringat. Istilahnya itu bisa dimurojaah lah setiap sholat. Mungkin sekian, semoga ilmu yang kita dapatkan, materi yang Ibu berikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan, dan juga menambah pahala bagi kita semua. Untuk lebih barokahnya materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, ada baiknya kita itu membaca doa penutup majelis bersama-sama. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.